Selamat pagi teman-teman. Kenalkan nama saya Putra dari kelompok 2 dari mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya sebagai moderator akan dan dengan teman-teman saya ingin menjelaskan yaitu mengenai laporan penelitian kami. Dan di sini ada beberapa anggota saya. Ada saya Putra sebagai moderator dan juga pemateri 2. Lalu Deswita Sari sebagai moderator, sebagai pemateri 1. Lalu ada Layan sebagai pemateri kelima. Lalu ada Wahyu sebagai pemateri ketiga. Dan juga kita sebagai pemateri ketiga. Baik, kita lanjutkan saja tanpa basa-basi ke materi pertama. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 yaitu latar belakang. Di sini terdapat 3 poin yang akan saya rangkum menjadi 1. Generasi muda memiliki posisi yang sangat penting dalam berpartisipasi politik dan hak mereka untuk memilih siapa yang akan menjadi sebuah pemimpin itu sudah tercantum dalam undang-undang pemilu. Namun sekarang partisipasi politik generasi muda ini meningkat sangat pesat dikarenakan yang tadinya terjadi secara konvensional kini terjadi secara digital yang dilakukan pada beberapa platform seperti media sosial dan ruang diskusi daring. Meskipun berbagai studi telah menyatakan bahwa secara khusus meningkatnya minat politik generasi muda ini secara berkembang secara pesat, namun di sisi lain masih terbatas yang menjelaskan mengenai bentuk, kemudian intensitas dan faktor penentu partisipasi politik generasi muda. Dan dengan diadakannya penelitian ini, kami ingin merancang, ingin mengisi kesenjangan yang terjadi terhadap keterlibatan politik generasi muda yang diadakan pada pemilu 2024 secara lebih terukur dan komprehensif. Selanjutnya yaitu terdapat identifikasi masalah. Di sini ada 4 poin mengenai identifikasi masalah. Ini poin yang pertama, kemudian ini poin yang kedua, ini poin yang ketiga, dan itu yang poin yang keempat. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik digital yang dominan dilakukan generasi muda Indonesia pada pemilu 2024. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu sejauh mana intensitas dan variasi partisipasi politik digital generasi muda dalam kontestasi elektoral tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor determinan apa yang memengaruhi pola partisipasi politik generasi muda di era digital. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memetakan bentuk-bentuk partisipasi politik digital yang dominan dilakukan generasi muda Indonesia dalam pemilu 2024. Kemudian poin yang kedua, mengukur intensitas dan variasi partisipasi politik digital generasi muda. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor-faktor determinan apa saja yang mempengaruhi pola partisipasi politik generasi muda di ruang digital. Selanjutnya yaitu terdapat manfaat penelitian. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu manfaat penelitian bagi penyelenggara pemilu atau KPU dan Bawaslu. Penelitian ini dapat membantu menentukan platform apa saja yang dapat digunakan secara efektif untuk menjangkau pemilih muda dan menyusun pendidikan pemilih serta materi kampanye yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu bagi partai politik dan calon-calon. Maksudnya itu kandidat yang akan dicalonkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, manfaatnya yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan panduan kepada partai politik beserta calon-calonnya untuk menunjukkan isu yang sedang booming di generasi muda itu apa, kemudian membantu merancang strategi kampanye yang harus dilakukan dan
pendekatan apa saja yang dilakukan agar partisipasi politik generasi muda ini dapat mempengaruhi terhadap hasil pemilihan. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti. Penelitian yang telah kami lakukan ini dapat berguna untuk merancang penelitian selanjutnya yang berfokus pada politik generasi muda yang ada di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan teori selanjutnya dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, untuk poin yang terakhir yaitu bagi organisasi kemasyarakatan. Penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok kami berguna untuk merancang program pemberdayaan pemuda, kemudian menyusun kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, sehingga partisipasi politik generasi muda ini dapat berkontribusi terhadap masyarakat, seperti itu. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini sudah terakhir di bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama landasan teori. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik para generasi muda atau generasi Gen Z seperti kami gitu. Yang pertama yaitu intensitas penggunaan media sosial, yaitu seberapa banyak atau seberapa lama kita menggunakan media sosial seperti TikTok ataupun Instagram. Lalu yang kedua ada implikasi politik yaitu keyakinan diri terhadap para generasi muda pada bidang dari si politik ini. Lalu yang ketiga ada kepercayaan terhadap institusi politik, misalnya kayak partai politik ataupun KPU dan juga Bawaslu. Lalu di yang keempat yaitu keterkaitan pada isu publik, di mana generasi muda zaman sekarang itu sedikit susah ataupun kurang menyukai dengan keterkaitan pada isu-isu politik yang sedang beredar. Dan terakhir konteks demografi dan sosial, yaitu menyangkut terhadap wilayah, usia, umur, dan gender dari para generasi muda ini. Nah, lanjut ke yang dua yaitu bentuk dan tingkat partisipasi politik generasi muda atau Gen Z. Bentuk partisipasi politik tradisional yang pertama, yaitu kita datang ke tempat KPU seperti biasa untuk memilih misalnya kayak bupati ataupun presiden gitu ya contohnya. Lalu yang kedua bentuk partisipasi politik digital, misalnya kita mengikuti kampanye atau seminar yang diselenggarakan oleh baik partai politik ataupun dari para influencer gitu tentang politik. Lalu tingkat partisipasi politik juga generasi muda sebenarnya cukup tinggi, namun sedikit dibatasi oleh faktor-faktor sebelumnya, yaitu karena ketertarikan dan juga kepercayaan para generasi muda pada si isu publik mengenai politik dan juga institusi politik. Yang terakhir integrasi bentuk dan juga tingkat dalam modal partai politik, partisipasi politik. Sebenarnya kembali lagi sih ke faktor yang sebelumnya, karena itu hasil bentuk dari partisipasi politik yang tradisional dan juga digital. Nah, begitu. Baik, selanjutnya di bab 2 itu ada penelitian terdahulu. Ada beberapa yang bisa kami cari yang sudah kami dapatkan, yaitu dari media sosial itu meningkatkan akses informasi politik generasi muda. Yang pertama dari TikTok, Instagram menjadi pertama sosialisasi politik digital. Yang kedua ada partisipasi digital yang berkembang dalam bentuk kampanye dari ataupun ekspresi politik ini sendiri. Yang terakhir ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan pergeseran dari partisipasi konvensional menuju yang masa sekarang. Jadi dari beberapa penelitian dan juga jurnal yang sudah kami cari, ini sebenarnya kami dapatkan. Lalu ada kerangka pemikirannya juga dari faktor-faktor media sosial seperti tadi media sosial, aplikasi politik, kepercayaan sendiri terhadap isu-isu publik juga itu mempengaruhi minat dari partisipasi generasi muda untuk di bidang politik sendiri. Nah, kemudian partisipasi sendiri juga ada yang tradisional dan digital, yang integratif yang tadi gabungan dari kedua yang tadi. Hipotesis penelitian sementara yang kami dapatkan yaitu media digital yang lebih populer memang mengubah partisipasi politik generasi muda. Lalu generasi muda juga bukan sekadar objek tapi subjek aktif dalam partisipasi politik ini. Lalu partisipasi digital menciptakan bentuk demokrasi yang lebih baru dan juga lebih menarik gitu untuk para generasi muda zaman sekarang. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan di penjelasan bab 2 ini. Cukup dari saya. Lanjut ke pembahasan ketiga.
Oke, selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian yang ada jenis dan pendekatan penelitian. Di kelompok kami menggunakan kuantitatif dan deskriptif. Nah, jadi pendekatan kuantitatif ini berarti penelitian menggunakan data angka yang dapat dihitung secara statistik. Dan untuk deskriptif itu lebih jelas gitu. Jadi hasil dari pendekatan kuantitatif. Nah, jadi hasilnya itu deskriptif yang lebih inti gitu. Oke. Yang kedua ada lokasi, waktu penelitian dan tahapannya. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitiannya itu di Universitas Siliwangi Fakultas Teknik. Nah, itu mengambil beberapa jurusan, ada informatika, sistem informasi, terus teknik elektro dan teknik sipil. Ya, untuk sampelnya itu ada 40 responden. Jadi ada beberapa tahapan kegiatan, yaitu Minggu tanggal 1 November 2025 penyusunan dan pengajuan proposal penelitian, lalu persiapan instrumen dan uji validitas angket, terus pengumpulan data lapangan atau penyebaran angket dan wawancara itu di minggu ketiga, lalu pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir dan revisi hasil penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Untuk populasinya yaitu mahasiswa aktif, program studi informatika, dan sampelnya itu purposive sampling atau kita mengambil 40 responden. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Jadi variabel penelitian kita itu ada variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel independen itu adalah faktor yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah hasil yang dipengaruhi dalam penelitian ini. Jadi kami itu ingin bagaimana faktor-faktor sosial dan digital tersebut dapat mendorong partisipasi politik mahasiswa, apakah secara offline kayak organisasi, dulu atau online, yaitu komentar kampanye digital. Dan ada instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini kami mengambil kuesioner skala Likert 1 sampai 5. Jadi kuesioner memungkinkan responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan penelitian. Jadi ini tuh mempermudah kita untuk mengambil data dari para responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yaitu kita menggali pengalaman dan motivasi orang-orang itu. Jadi kita lebih ke offline ya. Selanjutnya kuesioner daring ya, kayak yang aku jelaskan tadi, yang kuesioner di form. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, hasil wawancara itu kami video, kami foto, dan itu hasil dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk teknik analisis data kita melakukan analisis deskriptif, uji regresi linear, dan uji korelasi. Dan yang terakhir ada etika penelitian. Tentunya kita dalam penelitian memerlukan etika. Kayak kalau misal kita ingin mewawancara, itu bersifat private, terus tidak memaksa responden, dan kita memastikan responden tahu tujuan penelitian dan hak mereka. Jadi partisipasi itu sukarela, privasi dijaga, dan tidak ada paksaan sama sekali. Dan di sini bagian deskripsi umum penelitian. Untuk lokasi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 2 November 2025. Untuk metode kuesioner online mencapai 45, wawancara semi struktur ada 4 narasumber, yaitu informatika, teknik sipil, sistem informasi, dan
teknik elektro. Untuk dokumentasi lapangan dikumpulkan dalam bentuk foto, video, dan rekaman audio. Selanjutnya kendala penjadwalan wawancara menyesuaikan waktu narasumber. Selanjutnya hasil kuesioner untuk angkatan 2025 sejumlah 38, persentasenya 84,4%. Untuk angkatan 2024 sejumlah 5, untuk persentasenya 11,1%. Untuk angkatan 2023 sejumlah 1 dengan persentasenya 2,2%. Selanjutnya angkatan 2022 sejumlah 1, persentasenya 2,2%. Untuk karakteristik responden, mayoritas dari angkatan 2025 dengan 84,4% untuk gender, laki-laki 53,3%, perempuan 46,7%. Selanjutnya, pola penggunaan media sosial, durasi harian 1-2 jam dengan 68,9%. Selanjutnya, platform dominan TikTok 60%, Instagram 40%. Yang ketiga, paparan konten politik dan interaksi digital, yaitu mengikuti influencer politik 28,9%. Selanjutnya, interaksi pasif hanya melihat 75,6%. Selanjutnya, interaksi aktif, komentar, share, post 24,4%. Yang keempat, efikasi politik dan kepercayaan terhadap institusi, percaya suara berpengaruh 68,9%. Dan percaya diri bersuara 51,1%. Selanjutnya, untuk dukungan teman 20%. Selanjutnya, kepercayaan institusi tinggi 80-100, 73,3%. Untuk yang kelima, ketertarikan terhadap isu politik. Aktif mengikuti isu publik 35,6%. Selanjutnya, selektif terhadap isu berbasis bukti 64,4%. Yang keenam, bentuk dan tingkat partisipasi politik, berniat memilih 75,6%. Selanjutnya, kampanye relawan offline 26,7%. Selanjutnya, partisipasi digital melihat 91,1%. Selanjutnya, partisipasi digital aktif 40%. Terus membuat konten sendiri 26,7%. Selanjutnya, tanda tangan petisi atau arsip online 31,1%. Selanjutnya, hasil wawancara dan dokumentasi. TikTok lebih sering digunakan karena format video pendek. Selanjutnya, partisipasi digital cenderung pasif. Kepercayaan pada KPU lebih tinggi daripada partai politik. Untuk hambatan, waktu akun konflik, progres aktivitas. Selanjutnya, dokumentasi berupa foto, video, dan audio sebagai bukti pelaksanaan. Selanjutnya, pembahasan dan rekomendasi. Konsumsi konten TV, partisipasi aktif rendah, perlu motivasi tambahan. Selanjutnya, aplikasi politik penting untuk mendorong partisipasi aktif. Selanjutnya, kepercayaan institusi bersifat tradisional. Selanjutnya, komunikasi berbasis bukti penting untuk mobilisasi isu. Selanjutnya, rekomendasi analisis statistik lanjutan, perluasan wawancara, validasi instrumen. Baik, sekarang kita sudah sampai di bab 5 sebagai bab terakhir di
laporan ini berikut adalah kesimpulan utama dan rekomendasi dari penelitian kami. Pertama, mengenai pola partisipasi. Kami menemukan fenomena silent observer. Meskipun mayoritas responden sangat aktif di TikTok dan Instagram, partisipasi mereka pasif. Sebanyak 91,1% hanya mengkonsumsi konten, sementara yang aktif membuat konten sendiri hanya 26,7%. Kedua, terjadi kesenjangan keyakinan. Secara data, 68,9% responden yakin suara mereka berpengaruh, namun hanya 51,1% yang benar-benar percaya diri untuk bertindak. Ini menunjukkan adanya hambatan psikologis, ditambah mereka sangat selektif dan hanya peduli pada isu yang berbasis fakta yang jelas. Oleh karena itu, kami mengajukan rekomendasi strategis, yaitu bagi penyelenggara pemilu, kampanye tentu tidak lebih efektif gunakan platform video pendek seperti TikTok atau Instagram dengan komunikasi berbasis bukti untuk menjangkau generasi ini. Lalu yang kedua adalah bagi kampus dan mahasiswanya, kuncinya adalah literasi digital. Kita perlu fasilitas dan edukasi untuk mengubah kebiasaan dari sekadar hanya menonton menjadi partisipasi aktif yang bermakna. Baik, untuk keseluruhannya, secara keseluruhan simpulannya seperti ini. Generasi muda, muda di sampel ini lebih dominan sebagai penerima, pengamat informasi politik digital. Nah, jadi hanya sebagai konsumsi aja, jadi kita tuh tidak berpartisipasi secara langsung di bidang politik tersebut. Nah, lalu transformasi dari konsumsi menjadi aksi atau partisipasi tradisional yang mengambil oleh tadi efikasi, percayaan, institusi dan relevansi isu. Nah, berikut juga ada beberapa referensi yang sudah kami dapatkan. Silakan mungkin dilihat saja. Dan mungkin itu penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.